dan misi dari pemerintah pusat. Nah ini ada program 100-100. 100 itu artinya 100% akses air minum dari sistem perpipaan. Nolnya itu 0 kawasan kumuh, dan 100-nya lagi 100% akses sanitasi yang layak. Nah misi kita di 100 yang pertama, yaitu 100% akses terhadap air minum yang berasal dari sistem perpipaan. Mengapa harus sistem perpipaan? Karena alternatif selain sistem perpipaan itu ada beberapa. Bisa air hujan, bisa air danau, bisa air sungai, bisa air laut, dan juga bisa air tanah. Di antara semua jenis air ini, paling banyak masyarakat saat ini selain air sistem perpipaan itu menggunakan air tanah. Nah, air tanah ternyata memiliki dua dampak negatif secara lingkungan ataupun secara kesehatan. Secara lingkungan, mengkonsumsi air tanah itu ada dampak kerusakan lingkungan di jangka panjang. Misalkan salah satunya adalah penurunan muka tanah. Kalau kita lihat di Jakarta itu setiap tahun muka tanahnya menurun sampai dengan 15 cm. Makanya kalau di daerah Jakarta Utara itu pantai itu udah nggak ada, malah yang ada benteng, air laut dibatasi benteng supaya nggak masuk ke daratan. Itu karena apa? Konsumsi air tanah terus menerus. Pada dahulunya mereka tidak merasakan ini dampak lingkungannya kan seperti itu. Namun kemudian ilmu hidrologi berkembang, ilmu lingkungan berkembang, sehingga dampaknya bisa diketahui, penurunan muka tanah. Kemudian secara kesehatan, mengkonsumsi air tanah juga di dalam tanah kita tidak pernah tahu ada kandungan apa saja. Biasanya kalau untuk di daerah Pekanbaru itu ada zat besi di situ, ada mangan, dan yang pasti ada mikrobiologi atau E. coli, bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini dampaknya dahsyat terhadap kesehatan. Bisa bikin muntaber, sakit perut, dan sebagainya. Sebetulnya dari mana sih asalnya bakteri E. coli ini? Asalnya dari badan kita juga. Jadi menurut penelitian, jarak yang ideal antara septic tank dengan sumur bor kita itu sekurang-kurangnya harus 32 meter. Agar apa? Agar tidak menyerap. Jadi septic tank kita kalau jaraknya di bawah 32 meter itu menyerap, masuk nanti ke sumur bor kita. Dan dari situlah E. coli-nya berasal. Nah, nanti bisa dirasakan lah di rumah teman-teman semua, di rumah bapak-bapak semua. Kalau di rumah menggunakan sumur bor, kemudian ada rasa asam-asam sedikit, nah itu bisa jadi. Kita manis, sinyalnya asam-asam itu ya. Jadi sekurang-kurangnya harus 32 meter jaraknya. Dan juga tidak hanya 32 meter kita cek dari rumah kita saja, tetapi juga coba cek rumah tetangga. Dia di mana septic-nya. Cek radius 32 meter. Berarti minimal kita punya rumah lebar tanahnya 32 meter ya? Ya kurang lebih lah seperti itu. Jadi dari titik satu ke titik lain gitu. Kemudian kita harus ngatur septic tank tetangga. Kamu jangan di sini. Kalau kita lihat dampak negatif dari risiko kesehatan. Di komplek aja kan paling 8 meter. 8 meter itu 15 kan. Terus Ya. oh udah. Ya berarti buka yang Instagram aja. Kita tinggal di kampung. Nah itu jadi mengapa harus mengkonsumsi air PDM, karena ada dua dampak lingkungan jangka panjang. Dan kalau dampak lingkungan ini harus ditanggulangi, biayanya akan jauh lebih mahal lagi dibandingkan membangun infrastruktur SPAM. Kalau saya bilang SPAM itu artinya sistem penyediaan air minum ya. Baik, Pak Agung tadi sudah terjawab pertanyaan ya, kenapa kita harus pakai air pump ya. Satu, alasannya kesehatan itu Pak ya. Yang kedua, alasannya efisiensi. Ya udah. Bagaimana Pak Agus? Yang kedua alasannya tadi lingkungan Pak ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan efisiensi Pak? Apakah pakai PDAM ini hitungannya lebih mahal atau lebih murah daripada kita punya bor? Nah, kita lihat ya. Kita bandingkan dulu secara ekonomi apa saja yang harus dikeluarkan kalau kita menggunakan air sumur bor dengan kita menggunakan air dari PDAM. Kalau menggunakan air dari PDAM, untuk mendapatkan airnya kita harus mengeluarkan uang sambung baru atau uang berlangganan pertama. Saat ini harganya hanya 1.295.000 saja, dan ini terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Berapa Pak? Diulangi Pak. 1.255.000. 1.255.000. Harga normalnya 1.850.000. Kita sedang ada promo karena kita baru saja menyelesaikan COD tahap 1 proyek. Kita ada proyek di daerah kota itu masa pembangunannya 8 tahun. Jadi dengan masa pembangunannya 8 tahun ini kalau saya kadang-kadang pagi-pagi ngantar anak ke sekolahan ya, ketemu teman-teman orang tua murid, di depan rumah saya ada galian PDAM tuh Pak Agung, bla bla bla. Terus teman yang satunya nyaut, alhamdulillah di depan rumah saya nggak ada. Dalam hati, terus saya langsung balas, Pak, jangan khawatir, suatu hari nanti pasti di depan rumah Bapak juga jalannya saya rusak juga Pak. Jadi jangan khawatir, hanya belum saatnya saja Pak. Terus rata-rata yang protes tuh tiba-tiba ada motor terperosok kah atau mobil terperosok kah, langsung komplain, dikirim video, dikirim gambar, langsung nyampe ke saya kan, wah ini protes, harap segera diperbaiki segala macam. Yang saya inginkan tuh protesnya tuh kayak begini loh, ini maunya saya. Assalamualaikum Pak Agung, alhamdulillah dalam 1 minggu ini ribuan mobil telah lewat, semuanya dengan selamat. Motor lebih banyak lagi yang lewat selamat. Hanya ada 1 mobil yang terperosok. Mungkin beliau kurang hati-hati. Bisa jadi juga azab Allah yang disegerakan. Baik, ini kembali yang tadi dulu Pak. Ya, ini. Lebih. Oh ini sudah ya. Terus perbandingan. Jadi yang pertama kita bayar sambungan barunya, kemudian setelah itu sudah tidak dikenakan biaya, tinggal bayar biaya bulanan ya. Biaya bulanan itu tergantung pemakaian kita pakai berapa, itu yang dibayar. Tapi kalau air tanah, lanjut. Enggak pakai kiri nih terus. Terus. Nah, biaya kemudian kalau misalkan air tanah, pertama kita harus gali sumur. Berapa sekarang biaya gali sumur? 1 juta lebih lah. 5 meter, 10 meter, ada juga yang di daerah tertentu dia 20 meter, 30 meter baru dapat. Nah, berapa biayanya? Itu baru upah gali, belum lagi beli pipanya, beli pompanya segala macam. Kemudian ada biaya bulanan ada. Jangan dikira mengkonsumsi air tanah itu gratis. Bayar listrik. Kalau kedalamannya 5 meter itu cukup pompa 350 watt. Tapi kalau sudah lebih dari 10 meter itu minimal 500 watt pompanya. Dia tarik, setelah itu sampai di tandon kita di atas, di tempat penampungan air, kemudian dorong dengan pompa dorong, ada 2 pompa. Berapa biaya listrik? Mana tarif listrik naik kemarin. Kalau RPDM kan tidak perlu pakai listrik lagi. Langsung dari keran kita, dari water meter, langsung masuk ke instalasi, langsung masuk. Dan dengan adanya proyek ini nanti sekarang baru selesai di tahap 1. Tahap 1 ini artinya di ujung pipa nanti tekanannya di angka 0,7 bar. 0,7 bar itu bisa memancar sampai dengan 6 meter ke atas. Jadi kalau misalkan 2 lantai itu kan masih di bawah 6 meter, itu masih bisa airnya naik ke atas tanpa menggunakan pompa dorong. Kemudian ada lagi yang lain, ada maintenance pompa. Kita harus bayar maintenance pompanya. Pompanya rusak, terbakar, sudah 6 bulan biasanya kan suka mulai ada trouble-trouble. Ada maintenance, panggil tukang segala macam. Kemudian ada maintenance sumur juga. Kemarin saya baru diskus sama teman juga. Ternyata rumahnya sudah 4 kali ngebor karena 4 tahun habis sumbernya, 4 tahun sumbernya habis lagi. Nah, kalau kita insya Allah sumber air kita dari air sungai, sumber air baku kita dari air sungai, dan itu volumenya 61.000 LPS. LPS itu liter per second, sangat besar. Sementara kita hanya menyedot 750 LPS maksimal. Dan alhamdulillah Sumatera ini, terutama Riau ini tidak ada isu terkait air baku, karena kalau di Jawa air bakunya ini sulit. Tapi dengan teknologi air alhamdulillah seperti di Jakarta kan, yang diolah oleh Palija, Pamjaya itu kan air sungai Ciliwung yang hitam. Yang hitam tapi bisa jadi outputnya kualitas air minum. Kita air sungai Siak ini masih jauh lebih bagus secara sumber air baku. Yang di area selatan, Pekanbaru Selatan ada proyek Pekan Kampar. Itu untuk 4 kecamatan, Bina Widya, Tuah Madani, Markoyan Damai, dan Bukit Raya. Sumber airnya Sungai Kampar. Kualitas sumber air baku Sungai Kampar lebih jauh lagi, dia lebih bening lagi. Nah, kita olah lagi menjadi kualitas air minum. Nah, ini perbandingannya. Baik,
Jadi sudah 3 alasan berarti Pak ya, lebih sehat. Ayun, Ya, kalau mau daftar sekarang bisa. ya udah. Bisa. 3 rumah hari ini, jalan Akasia 1. Oh, mantap. Oke. Ada nggak jaringannya? Jangan akasia. Cek Belum dulu. ada. Kulim. Oh, belum ada. Nah, jadi gimana caranya saya mau daftar hari ini? Ya, belum. Tunggu sabar. Kita cari masih ada tuh. Nanti kita cari. Baik, Mau jadi wali kota Pak Agung ya? Pak Agung. baik. Gini Pak, kan alasannya 3 tadi, dia lebih sehat, lebih hemat, dan tidak merusak lingkungan. Nah, sekarang mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Santo tadi, sampai hari ini di Pekanbaru ini sudah berapa persen sih yang sudah bisa menikmati air PDAM, dan progresnya seperti apa, kemudian estimasinya ke depan itu akan seperti apa? Supaya tidak Jadi daerah mana saja yang Iya. belum, mana saja yang belum. Karena rumah saya aja sudah hampir 15 tahun, meterannya hilang aja nggak diganti-ganti. Belum ya. Nah, mungkin itu kali. ya, jadi PDAM Tirta Siak ini infrastrukturnya dibangun sejak tahun 1973. Ya. Yang punya Kemudian mulai resmi beroperasi sejak tahun 1976. Saat ini kita baru melayani daerah kota yang terdiri dari 6 kecamatan. Pekanbaru Kota, 50, Sail, Sukajadi, Payung Sekaki, dan Senapelan. Nah, dari 6 kecamatan yang dilayani juga tidak semua penduduk belum bisa kita layani karena kapasitas produksi kita masih 250 LPS. Satu LPS itu setara dengan 80 rumah tangga untuk jadi pelanggan. Jadi memang jumlah penduduk Pekanbaru, jumlah rumah tangga di Pekanbaru, jadi kalau bandingan kita pelanggan dengan dibandingkannya kalau cakupan layanan itu bukan dengan jumlah penduduk tapi dengan jumlah rumah tangga. Jumlah rumah tangga di Pekanbaru itu data BPS 2019 272.000. Pelanggan kita 13.200. Kalau kita bandingkan cakupan layanannya baru 5%. Oke, saya ingin potong di situ. Kan ini mulai dibangun dulu tahun 1973. daripada Pak Ibrahim Arsyad. Nah, Buat saya. progresnya dari 73 ke 2022 itu sekarang seperti apa Pak ya, sehingga hari ini masih 5%. Apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari kerja keras dan perjuangan terdahulu, perjuangan masa lalu. Kemudian tugas kita di sini adalah untuk mempercepat ekspansi market dari sisi jumlah pelanggan sehingga kita bisa melayani masyarakat Pekanbaru lebih banyak lagi. Karena dari target pemerintah nasional sendiri ditargetkan 100% akses air minum itu berasal dari SPAM. Dan kita alhamdulillah status kota Pekanbaru ini adalah status kotanya metropolitan. Jadi ada 5 leveling kota berdasarkan Kementerian PU, mulai dari kota kecil, sedang, menengah, besar. Dan Jawa Tengah kita adalah kota metropolitan. Di Indonesia hanya 15 kota yang berstatus metropolitan, termasuk Pekanbaru. Jadi kita patut berbangga diri juga bahwa ternyata kita ini masyarakat dari kalangan metropolitan. Jadi kalau kita ke Jakarta tuh jangan bilang kita dari daerah, gue juga dari daerah metropolitan coy. Yo Iprom. Dan untuk metropolitan ini 100% akses air minumnya ditargetkan dengan air sistem perpipaan. Saat ini 5% dan tugas kita yang saat ini di Perumdam Tirta Siak untuk mengembangkannya. Nah, ada 2 proyek yang sudah berjalan, yaitu proyek KPBU Pekanbaru Kota dan proyek di Pekanbaru Selatan, Pekankampar. Ini sudah masuk tahap fisik. Di Pekanbaru Kota masa pembangunan namanya 8 tahun nanti karena memang medannya jauh lebih berat ya di Pekanbaru Kota ini. Di situ ada infrastruktur proyek lain, kemudian ada jaringan existing. Sementara yang di Pekanbaru Selatan masa pembangunannya nanti 4 tahun, lebih singkat karena di sana greenfield. Greenfield itu artinya masih zona kosong ya, belum ada jaringan pipa sehingga medannya jauh lebih mudah. Jadi masa pembangunan hanya 4 tahun. Kemudian kita juga ada zona Rumbai yang saat ini sedang dilakukan FS Feasibility Study. Jadi pada saat mau masuk ke pembangunan fisik ini perlu waktu. Jadi tidak menyulap ya. Artinya kita melayani masyarakat dengan air minum ini bukan seperti kita jualan baju, beli barangnya kemudian langsung jual. Sementara kita harus membangun dulu. Membangun dengan investasi ratusan miliar tentu orang harus melakukan feasibility study yang komprehensif. Nah, untuk proyek Rumbai ini sekarang di tahap proses feasibility study. Setelah itu kita juga ada proyek Tenayan Kulim, ini di tahap proses pra-FS atau pra-feasibility study. Jadi setelah pra-FS
nanti masuk FS, kemudian masuk lelang investor dan financial close, kemudian pembangunan fisik. Nah, kalau misalkan semuanya ini berjalan dengan lancar, insya Allah keempat proyek ini akan selesai, baik pembangunan ataupun masa serapannya di tahun 2030. Dan di tahun 2030 tersebut kita sudah melayani 47% dari jumlah rumah tangga yang ada di Pekanbaru di tahun itu. Di 2030. Dan itu sudah kita hitung dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk di Pekanbaru dengan angka 2,66% per tahun. Jadi laju pertumbuhan penduduk kita juga cukup tinggi, 2,66%, lebih tinggi daripada kota tetangga kita Padang di angka 1,sekian persen. Kita cukup tinggi. Cukup tinggi ini mungkin karena kita punya kebiasaan malam Jumat yang cukup masif sehingga pertambahan jumlah anak cepat. Yang jomblo gimana Om? Segera menikah. Pak, ini dari pengalaman Pak Agung di perusahaan air minum ya, di Indonesia ini kota yang coverage tertingginya di mana Pak? Perusahaan air minum Di Batam itu sudah 96%. 96%. Mengapa di Batam bisa 96%? Di Batam itu nggak ada sumber air lain selain air dari PDM. Di sana tidak punya sungai. Batam itu tidak punya sungai. Batam tidak punya danau. Yang ada bendungan. Bendungan dibuat oleh PDAM untuk menampung air hujan. Jadi sumber air minum masyarakat itu berasal dari air hujan yang diolah jadi air minum di Batam. Dan di sana tidak ada danau, tidak ada air sungai, dan tidak ada juga sumur. Jadi air tanah mereka itu tidak ada di Batam. Oke, sebentar. Tidak ada sumur maksudnya Tidak ada ketika sumur. dibor gitu nggak ada air. Nggak ada. Bukan tidak ada, tidak boleh. Dan tidak boleh juga ya. Ya, Oke. itu sejak tahun 82 itu peraturannya keluar. Tidak boleh ngebor ya. Saya orang Batam memang punya Batam. Oke. Kalau Jadi cabang banyak selain Batam. Oke lah, Batam kita exception lah ya kalau untuk Batam karena dia area khusus ya, pernah di bawah otorita yang menurut saya tidak apple-to-apple juga kita bandingkan dengan kota yang lain. Kalau kota yang lain Pak yang sudah tinggi nih coverage-nya. Coverage area-nya itu Kota Malang juga cukup tinggi coverage area-nya. Coverage area tinggi Kota Malang, kemudian Kota Malang itu di atas 90%. Surabaya, Surya Sembada juga tinggi. Jumlah pelanggan PDM tertinggi di Indonesia ini Surabaya ya, 621.000 pelanggan. Dan sangat tinggi. Berapa persennya saya kurang tahu. Itu saya rasa. Baik, Bang. Ya, selamat datang. Wah, luar biasa. Baik, itu segmen pertama. Kita sudah cukup banyak tahu tentang PDAM. Nah, mungkin di segmen kedua ini kita coba bagi dua segmen ya. Di segmen pertama kita bertanya tentang apa gitu Pak. Di segmen kedua kita mungkin akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana supaya teman-teman yang hadir dapat insight bagaimana. Nah, dari PDM sendiri ada tagline kami berbenah, begitu kan Pak? Ya. Boleh diceritakan poin-poin apa saja yang hari ini sedang dibenahi? Tapi sebelum ke sana, kenapa harus dibenahi? Seperti apa sih PDM sebelumnya dan apa yang harus dibenahi, yang sedang dibenahi hari ini, gitu Pak? Ya. Jadi memang ada beberapa permasalahan krusial yang harus ditangani supaya menjadi perusahaan sehat. Dan ada permasalahan klasik di dunia air minum ya, di PDAM, dan ini dibahas di forum-forum nasional juga. 90% PDM di Indonesia ini berada dalam kondisi yang sakit. Penyebabnya kalau kita mengerucut ke akar permasalahan sebetulnya satu kata saja sebetulnya, dari sisi mismanagement. Kemudian kita masuk ke Tirta Siak, apa yang kita benahi. Ketika saya masuk, saya menggunakan strategi human capital based strategi. Jadi strategi perusahaan itu bertumbuh pada strategi pengembangan SDM. Jadi setiap perusahaan itu sebetulnya punya strategi masing-masing dan sukses berdasarkan strateginya masing-masing. Ada yang marketing based strategi, ada yang financial based strategi. Saya sendiri memilih yang human capital based strategi, dan ini diterapkan di Google. Google ini salah satu leading company di dunia. Nah, bagaimana human capital based strategi ini? Jadi ya memang ada masalah keuangan di kita, ada masalah pengetahuan di kita. Pada saat saya masuk, kita lakukan tes kompetensi ya, karyawan-karyawan. Kita lakukan tes kompetensi, ternyata memang
hasil dari tes tersebut kondisi SDM kita di bawah standar gitu ya. Namun hal ini kan bukan sesuatu yang untuk dikeluh kesahi kemudian kita ratapi kan. Lagi pula kan siapa suruh datang Jakarta gitu kan. Saya datang. Siapa suruh melamar? Iya. Maka yang kita lakukan adalah kita upgrading skill dari setiap individunya. Pada saat saya masuk karyawan jumlahnya 135 orang. Dari 135 orang itu ada hanya 7 orang yang sudah mendapatkan training. Yang sudah mendapatkan training, dan karyawan yang kita training semakin meningkat jumlahnya. Sekarang saat ini mungkin sudah lebih dari 50, dan termasuk Pak Yunizel ini Amin. kasih training di kelas kita. Jadi kelas yang Pak Yunizel isi itu kita punya program namanya LDP, Leadership Development Program. Kita pilih ini SDM dari berbagai unit lintas sektoral di internal perusahaan. Mereka memiliki PI tinggi dan memiliki intelijensia yang cukup bagus di atas dari yang lain gitu ya. Ada 12 orang terpilih, salah satu yang mengisinya adalah beliau. Terima kasih Pak Yunizel. Terima kasih Pak Agung. Kemudian kita juga ada insentif training keluar 3 bulan sekali kan kita lakukan evaluasi KPI. Yang KPI-nya baik kita kirim training keluar. Bulan ini saja kita kirim 2 orang untuk training satu ke Magelang, satu ke Jakarta. Dan alhamdulillah kita lakukan ini terus menerus konsisten. Lama kelamaan sistem manajemen di perusahaan ini sudah mulai berjalan. Kalau dulu pada saat awal saya masuk, ambil keputusan untuk beli makan siang ketika ada tamu aja harus nanya ke direktur. Artinya pembagian wewenang ini memang masih belum jelas, dan kan bukan masalahnya wewenangnya tinggal dibagi, tetapi kualifikasi individu tersebut untuk memutuskan berdasarkan wewenang itu juga kan perlu dipikirkan. Awal-awal saya kerja di PDAM itu banyak saya pelajari, analisa ke dalam perusahaan. Ya pulang itu jam 9, jam 10, jam 11 malam lah rata-rata lah. Sekarang alhamdulillah sudah bisa lebih sore karena sudah mulai berjalan sistem manajemen tersebut. Individu-individu juga sudah mulai memiliki insight, knowledge dan kompetensi. Namun tentunya masih jauh dari sempurna, masih banyak perbaikan yang harus kita lakukan karena pekerjaan merubah culture, merubah menjadi lebih progresif ini tentu bukan pekerjaan simsalabim, tapi perlu proses, dan di mana proses tersebut juga harus kita nikmati. Dan kemudian itu yang pertama dari sisi SDM, kemudian core-nya di SDM ya, karena saya menggunakan human capital based strategy. Kemudian masuk ke sisi manajemen. Dari sisi manajemen keuangannya kemudian kita lakukan penataan. Dari sisi manajemen keuangan ada hutang-hutang masa lalu juga yang harus kita selesaikan. Ada juga arus ke uang cash flow ya, uang masuk, uang keluar juga yang harus kita tata sehingga menjadi optimal. Kalau dulu umpamanya uang yang mungkin jumlahnya sama atau hanya lebih besar sedikit, tapi kemanfaatannya akan lebih besar. Inilah kita lakukan manajemen keuangan, karena bisa jadi kalau kita lihat ya data dari Kementerian Koperasi kalau nggak salah atau Kementerian Perdagangan ya, bisnis itu 80% sebuah perusahaan atau bisnis ya, baik UKM ataupun perusahaan yang lebih besar lagi kelasnya, itu mereka gagal bukan karena usahanya rugi, tetapi karena manajemen keuangannya amburadul. Angkanya 80%. Jadi penyebab bisa jadi kita jualan tuh untung, tapi ternyata kok bisnisnya nggak berkembang, ternyata tata kelola keuangannya yang amburadul. Nah kita tata juga dari sisi keuangan. Itu kurang lebih. Baik, Pak Yun. tadi 135 karyawan Pak. Ya. Sekarang masih Sekarang itu atau bertambah? Sekarang jumlah karyawan kita 95 orang. Berarti Jadi kurang kita 40 orang. juga lakukan efisiensi. Yang kontrak habis kita tidak perpanjang, kemudian ada juga yang pensiun, ada juga yang resign. Nah, pertanyaan saya sebetulnya itu Pak, Bapak sudah jawab nih, tapi perlu saya tanyakan lagi. Merekrut karyawan saya pikir satu masalah yang sulit, saya akui Pak. Tapi ada yang lebih sulit dari itu adalah memberhentikan karyawan atau mengurangi karyawan. Itu gimana triknya Pak? Caranya dari 135 menjadi 55, artinya ada 40 yang di itu seperti apa Pak tekniknya sehingga tidak menimbulkan gejolak, karena kita lihat dari pantau media massa Pak Abdul ada orang jurnalis di sini nggak ada gejolak juga kan Pak di Ya alhamdulillah, karena
Kan karyawan itu kan ada yang karyawan tetap, ada yang karyawan kontrak. Kalau yang karyawan tetap kan berkurang dengan pensiun, mengundurkan diri, atau ada juga yang pensiun dini kemarin kan. Jadi saya juga buka keran dulu, belum ada peraturan pensiun dini. Saya buka keran juga pensiun dini. Ada yang ambil juga usia pensiun dini itu 45 tahun sudah bisa ambil. Jadi bebas kapanpun kalau udah sampai 45 tahun mau pensiun dini ambil silahkan bisa. Benefitnya kurang lebih sama dengan benefit pensiun. Jadi kita buka keran itu. Kemudian biasanya ada karyawan kontrak yang habis kontrak perpanjang terus menerus sampai usianya lebih dari 10 tahun kontrak. Dan ini kita selesaikan juga. Nah, tentu dengan cara baik-baik dan juga win-win solution. Dan alhamdulillah sama-sama menerima lah dari keadaan yang terjadi, bahwa memang kita perlu melakukan efisiensi dalam menjalankan operasional perusahaan ini, sehingga sekarang jumlahnya menjadi 95, termasuk 2 orang, ada Aruna dan Togu di sini. Ini adalah hasil rekrutmen. Saya tidak tahu proses yang dulu, yang jelas proses rekrutmen yang kita lakukan sekarang memang profesional. Ada tes psikotes, kita interview, kita lakukan presentasi juga, sehingga benar-benar kita mendapatkan individu yang sesuai dengan requirement yang kita mau. Rumors yang muncul barangkali kita semua tahu bapak ya, di perusahaan BUMD bahkan di BUMN juga ya kan, soal titipan. Nah ini apakah di PDAM ini juga ada dan bagaimana menyikapinya Pak? Karena saya juga konsultan di BUMN, ini pun ketemu gitu. Gimana? Ya, titipan itu ada. Jadi titipan itu ada yang memang ketika sudah masuk ternyata memiliki kualitas yang baik. Yang dilalah itu udah mati titipan, kualitasnya buruk. Nah ini jadi masalah. Males lagi. Tetap semuanya meskipun titipan siapapun kita berlakukan hal yang sama. Ada juga titipan di kita yang sudah kena SP dari kita. Dan juga sudah mulai banyak yang nitip-nitip ke saya, WhatsApp, telepon, titip ponakan, titip anak. Nah itu saya tolak semua. Sudah pasti saya tolak. Kalau mau jadi pegawai ya ikut jalur rekrutmen yang resmi. Baik, itu pembenahan dari segi SDM. Ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita lempar ke floor nih, dari teman-teman juga banyak pertanyaan Pak. Kalau pembenahan dari segi teknisnya apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Pak? Dari sisi teknis, jadi ini juga tantangan terbesar di kita. Di dunia air itu ada yang namanya NRW, non revenue water, atau kebocoran. Kebocoran itu 2 penyebabnya, bisa jadi memang airnya bocor, atau penyebab yang kedua commercial losses, administrasi atau penyimpangan lainnya. Kemudian pada saat saya masuk, berapa angka kebocoran kita? Itu angka kebocoran kita di 80%. Jadi dari 100% air yang diproduksi, hanya 20% air yang sampai ke masyarakat. Dan cuma itu yang dibayar. Dan cuma itu yang dibayar. Yang 20% yang 20%. Dan dari situlah mengapa perusahaan ini sakit dari tahun ke tahun. Kemudian kita coba benahi itu baik dari sisi fisikal ataupun sisi komersial. Sisi fisikal itu kan bocor fisik, langsung kita perbaiki dengan fast response. Ini sudah kita lakukan. Jadi kalau menemukan kebocoran kemudian didiamkan, itu bukan didiamkan. Itu belum waktunya diperbaiki, karena teman-teman harus tahu bahwa kebocoran kita itu jumlahnya sangat banyak. 65 titik. Bukan per bulan. Cara memandangnya nggak seperti misalkan kita update selalu per akhir bulan. Per akhir bulan 31 Agustus kemarin 65 titik kebocoran. Dan grafiknya naik. Grafiknya naik itu begini. Misalkan Januari ada 40 titik kebocoran, selesai 30, nambah 40, jadi 50. Grafiknya naik terus. Karena apa? Ini karena memang pipa kita yang tua memang. Nanti bisa dilihatkan juga gambar kita, penampakan pipa kita yang tua, dan juga ada dampak dari proyek yang lain. Dan proyek yang lain ini masalah terberatnya adalah menghantam pipa kita yang besar. Jadi ada 4 level pipa kita itu kan. Level 1 besar, level 2 semakin kecil, di level 4 kan. Level paling besar itu kita namakan JDU, jaringan distribusi utama. Ini memang yang terhantam oleh proyek yang lain. Jadi bayangkan diameter 800 mm terhantam, bocor, seberapa besar air kita yang terbuang. Dan efeknya apa? Kita kan harus memperbaiki itu. Ketika itu diperbaiki, pipa sebesar itu harus memadamkan pompa distribusi.
harus dipadamkan, makanya airnya. Dari situlah supply terhadap pelanggan terhenti. Ketika ini selesai, bukan masalah 100% selesai juga bukan. Ketika pipa tersebut kosong tidak dialiri air, yang masuk udara. Setelah selesai diperbaiki, kemudian udara terperangkap di dalam pipa, masuklah air. Udara keluar, karena kan massa jenis udara lebih kecil dari air. Udara keluar, dia cari jalan dengan cara membocorkan pipa. Itu terus menerus. Nah, memang ada juga kita yang namanya itu air valve di beberapa titik. Jadi sebelum air itu dialirkan, air valve-nya kita buka dulu biar udara keluar. Namun tetap saja residu-residu udara itu kan sifatnya gimana ya? Bisa jadi ini air, ini udara, ini air lagi, kemudian bisa jadi ini air semua, di tengah-tengahnya ada udara dan dia nggak sempat keluar melalui air valve. Dan terus menerus seperti itu. Memang solusinya adalah dengan proyek ini kita harapkan. Jadi alhamdulillah saya sendiri masuk NRW 80% dengan medan yang seberat itu, dan ini tantangan yang besar untuk kami semua di PDAM. NRW saat ini baru turun ke angka 74%. NRW itu Non revenue water. oke. Air yang tidak diproduksi tidak jadi revenue, namanya non revenue water. Berarti air yang berhasil dijual hari ini sudah 30%. 26%. 26% dari sebelumnya 20%. Ya. Dahsyat Pak ya. Dan Bisa terjual cuma 20%. Dan itu tantangan berat dari sisi kita, karena memang ya dari sisi pencatatan kita perbaiki ya. Jadi illegal connection ya, seperti listrik ada sambungan ilegal, kita juga ada. Saya sudah putus lebih dari 100 illegal connection. Ada juga yang pokoknya selama saya di sini tuh saya memutuskan pelanggan tuh lebih dari 1.400 lah pelanggan yang saya putuskan dengan berbagai kondisi dan case ya. Jadi ada yang pelanggannya itu maladministrasi itu seperti ini. Dia pelanggan pas didatangin ke tempatnya, water meternya sudah nggak ada, bangunannya juga sudah rata dengan tanah. Nah, tapi masih tercatat sebagai pelanggan di kita. Sehingga ketika tercatat sebagai pelanggan di kita kan kita ada aturan beban minimal. Beban minimal kan ada 10 kubik ya. Itu muncul tagihan beban minimal di situ. Makanya yang pelanggan-pelanggan seperti itu kita putus secara di lapangan, kita putus. Kalau masih ada water meter kita cabut. Kalau di administrasi masih nyantol kita nonaktifkan sehingga tidak muncul tagihan. Dan itu jumlahnya sudah lebih dari 1.400. Dan ini juga upaya untuk menurunkan NRW dari sisi administrasi yang namanya komersial loss tadi. Baik, kita mungkin ke layar sebentar Pak. Ini boleh dijelaskan ini pipa seperti apa ini Pak? Nah, ini pipa bahannya asbes, ACP, asbestos cement pipe. Oke. Nah, bayangkan ini pipa sebesar ini yang bisa dilewati air hanya sebesar ini. Makanya kadang-kadang ada keluhan dari pelanggan, air di rumah kami kecil. Ya ini masalahnya nih. Itu yang di dalam itu apanya? Itu lumpur, campur tanah, campur batu segala macam. Banyak gado-gado. Apa ini pipa yang berpengalaman dari tahun 73 itu? Ya, jadi kami tidak menyebutnya pipa tua, tetapi pipa kami sudah berpengalaman. Ya, silakan. Tadi kan dibilang kurang lebih 15% baru 20%. 20% yang bisa dijual. Kira-kira untuk memenuhi lah Pekanbaru ini rata-rata pakai PDAM. Kira-kira berapa tahun lagi? Oh, sorry, itu datanya salah tadi. Baru yang kalau yang tercover oleh PDAM baru 5%. Oh, oke. Jadi pertanyaannya estimasi berapa tahun lagi nih? Ya, bisa selesai gitu. Kalau 2030 saya hitung dengan ada 4 proyek ini ya. Nanti ada proyek Tenayan Kulin dan juga ada proyek Rumbai. Di 2030 itu 47%, dan itu jumlah rumah tangga di Pekanbaru sudah mencapai di 320 ribuan. 340 ribuan lah jumlah rumah tangga di Pekanbaru di tahun 2030. Karena kan kita harus jadi kan kita harus menghitung berapa kapasitas produksi yang kita tingkatkan dan juga pertumbuhan penduduk. Nah, itu penduduk Pekanbaru data BPS artinya yang memiliki KTP Pekanbaru. Nah, BPS juga punya proyeksi sebetulnya data tahun 2019 ya, yang memiliki KTP penduduk Kota Pekanbaru itu 1.149.000, tapi hasil proyeksinya ternyata 1,4 juta. Misalkan ada orang punya KTP Balikpapan, satu keluarga lagi tinggal di Pekanbaru, dia jadi direktur, nah itu saya. Kalau Pak Kiki KTP mana? Nah itu 1,4 juta. 1,4 juta di luar yang memiliki KTP. Baik, jadi 8 tahun lagi Pak Ketua Asita. Ya. Ketua Asita Pak. Doakan selalu sehat ketemu di hari Kamis 8 tahun lagi.
Menteri Pertanian Pariwisata. Menteri Pariwisata. Jadi kalau untuk 100% ya kurang lebih 16 tahun lah ya. 16 Berarti sampai 8 tahun lagi Agung wali kota Pekanbaru. Amin. Amin. Baik. Jadi ini ya, staf ahli Kementerian Pariwisata. Selanjutnya kita lihat foto sebentar sebelum ke floor. Ada lagi fotonya. Jadi sebentar, yang ini dulu. Jadi ini pipa yang diameternya sekian, sisanya segitu ya, karena sudah diisi oleh lumpur. Ini per kondisi hari inilah kita tanya. Ini masih ada yang berfungsi, masih ada yang difungsikan nggak yang seperti itu? Jadi kita proyek ini 8 tahun. 8 tahun, 1 tahun, 1 tahap selesai. Jadi di jaringan existing yang ada pipa existingnya terganti semua. Oke. Tahap 1 itu selesai di area Sukajadi dan Payung Kaki. Terus menerus. Nah, tapi ketika dia belum terkena pembangunan proyek dan dia bocor, otomatis akan kita ganti langsung sepanjang itu. Baik Pak Gini. Langsung kita ganti. Pak, saya boleh izin Pak ya? Silakan Ya, Pak. baik. Terima kasih banyak hadirannya Pak Terima kasih, Gini Pak. dari Itu Jasa bagaimana, Raja Pak? Putra. Oh, siap. 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 Ada lagi yang mau ditampilkan Mbak Haris? Nanti ngobrol lagi. Siap. Oke, ada lagi. Oh ini pipa juga ini. Pipa juga. Ini bocor ini. Bocor juga. Nah, itu dibalut oleh Kenapa karet. enggak? Nah, ini pipa bocor dibalut oleh karet. makan kambing kan. Oke. Balut oleh karet ini balutannya memang tidak ideal. Jadi kita juga karena kan kondisi pipa kita di bawah tanah itu sudah tambal sulam juga. Ada 5 jenis pipa. Ada asbes, ada GIP, ada fiber, ada PVC dan ada HDPE. Teknologi kita terbaru HDPE. Ini pipa asbes. Entah kapan diperbaikinya, tapi diperbaikinya hanya dengan dililit. Bentar, ini SOP PDAM atau bukan ini? Kenapa? Dengan dililit ini sebenarnya SOP atau bukan? Kalau bicara dulu, alam dan dulunya Enggak, itu ya tahun sekarang berapa ini? maksudnya. Sekarang ini. Enggak Sesuai SOP ada alat nggak ada ya? sambung sebetulnya. Ada alat Ada sambung alat sambung. namanya jibol join Mm-mm. untuk pipa asbes. Ada juga kita repair claim untuk PVC dan juga HDP bisa pakai repair claim. Dan juga ada flexi join untuk menggabungkan 2 jenis pipa yang berbeda ada. Jadi cengkramannya akan lebih Jadi kuat. tidak termasuk karet ya? Tidak termasuk karet. Jadi Baik. karet itu kita gunakan juga, tapi sifatnya sementara. Misalkan kan ada tim yang patroli kebocoran di kita. Mhm. Tim yang patroli kebocoran ini senjatanya karet. Hmm. Kenapa? Karena dia butuh cepat. Karena untuk melakukan perbaikan, kalau pipa kecil mungkin 1 jam 2 jam selesai. Tapi kalau pipa besar yang jadi tadi yang terkena dampak proyek lain, itu kadang-kadang bisa memakan waktu 2 hari 2 malam untuk memperbaikinya. Oke. Pipa besar. Nah, untuk yang pipa-pipa kecil ataupun pipa besar yang masih bisa dibalut karet sementara karena tim umpamanya lagi memperbaiki di titik lain hanya untuk sekedar meminimalisir air yang keluar, memang kita lakukan itu. Oke. Tapi jangan sampai didiemin lagi. Oke. Next ada foto lagi Mbak Aruna yang mau ditampilkan biar kita tahu sebelum ke Wah, floor. ini satu ditampan kemarin. Ada satu betul. Sudah? Yang retak mungkin ini. Yang Yang semi ini. Wah, ini kita bocor ini. Nah ini retak. ini pipa kita tuh bocor tuh bukan titik ya. Ada kalau bocor titik itu artinya bocornya ringan, tapi bocor kita tuh retak. Kadang-kadang memanjang seperti ini, jadi ya harus kita gali, kita ganti, angkat ke atas. Baik, itu beberapa foto-foto kondisi pipa PDAM. Saya supaya ini lebih asik, kita akan lempar ke floor. Mungkin dari meja depan ada pertanyaan. Oh, belakang sudah 2 orang tadi. Makanya kita tanya dulu. Ini pelanggan. Sebelum ke belakang. Izin balik dulu. Kemana lagi nih? Izin Pak balik dulu. Menteri Pariwisata. Ada ini. Siap. Ya. Oke. Sebelah ya. Baik, silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDAM Kota Pekanbaru, mungkin kita kasih apresiasi dulu untuk Pak Agung. Wah, tepuk tangan dulu. Yang pertama dan Mau kritik. Jadi kasih gula dulu. ini gula terus Pak, nanti kasih gula terus. Gulanya gula asli, gula merah tapi gula aren bener tuh, bukan gula kelapa.
Jadi yang pertama, kenapa saya sampaikan apologies untuk Pak Agung Anugrah? Karena belum satu pun direktur PDAM Kota Pekanbaru lahir yang bisa berhasil seperti Pak Agung sekarang. Oke, tepuk tangan dulu. Kenapa kami katakan berhasil? Ya, kalau air itu kebutuhan, salah satu kebutuhan utama untuk kehidupan kita ya. Tanpa ada air, maka semuanya tidak akan hidup kan gitu. Kecuali selain dari udara kan gitu. Nah, kenapa kami katakan berhasil di masa Pak Agung? Yaitu kenapa? Yang pertama, kita sebagai pelanggan, yang penting air ada, nggak mati. Itu yang pertama dulu. Mau urusannya airnya ngalir biasa, kotor, setengah kotor, biasa, normal, atau bersih. Itu nanti urusannya. Penting air ngalir dulu. Gitu. Dan tidak terkendala sama distribusi kepada pelanggan ya pasti. Nah di Kota Palu memang belum rata di seluruh pelosok area wilayah belum rata. Rata-rata belum ya seperti sampai pagi tadi. Nah itu sih kami sebagai pelanggan. Yang penting ada air bisa ngalir. Nah yang kedua, kenapa kami katakan berhasil juga di masa sekarang Pak Agung? Sudah cukup bersih. Dan malah hari ini saya katakan bersih karena mungkin di awal obatnya tipenya itu ya Pak Agung ya. Sekarang obatnya berubah ya tipenya. Obatnya bukan obat kadaluarsa ya. Bukan. Sekarang obatnya malah kalau saya bilang baunya itu agak maung ya, bau airnya. Tapi obat itu yang memang paling bagus seperti kata Pak Eri beberapa minggu lalu. Obatnya ganti. Ya itu yang benar saya bilang tuh. Jangan dikasih tawas atau kaporit, ya salah. Nanti sampai ke pelanggan yang paling ujung terima, tinggal sisanya aja itu. Gitu. Dan sekarang lebih bagus. Nah, yang selanjutnya untuk kerusakan ataupun kebocoran itu pasti ada terjadi. Gitu ya. Nah, ini tantangan buat tim PDAM yang sekarang. Tapi sudah lebih bagus daripada yang dahulu-dahulu. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana sih kiat dari manajemen PDAM kok bisa secepat dalam waktu tahun yang sama itu bisa berubah dan muncullah ada tagline-nya kami berbenah. Nah ini bagian kiatnya gitu. Terima kasih. Baik, ini suara Pak Rizon ini cocok jadi penyiar radio ini. Lepas ya. Iya, ngepas banget. Pak Agung sudah berapa lama nih di PDAM? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Mungkin kalau boleh saya kerucutkan tadi pertanyaan Pak Rizon, dalam 1 tahun 5 bulan progres apa yang sudah ya tadi cerita Pak Rizon dan apa kiat-kiat secara umumnya? Sebenarnya. Jadi mungkin ada 3 poin yang mau saya tanggapi dari Pak Rizon tadi. Yang pertama terkait kebocoran ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami semua di Perumdam Kertasiak karena memang ini lebih kepada infrastruktur kita yang memang harus diganti. Jadi adapun solusi jitu yang kami anggap sekarang solusi jitu yang memang dengan adanya proyek ini pipanya diganti mau nggak mau. Dan proses penggantian pipa ini, proses pembangunan ini berlangsung selama 8 tahun dari 2021 nanti selesai di 2029. 1 tahun 1 tahap selesai. Jadi 1 tahun 1 tahap itu selesai ya insya Allah di tahap yang sudah diselesaikan itu masalah-masalah kebocoran itu sudah akan jauh terminimalisir. Yang namanya sebentar Pak, mohon maaf saya potong. Apakah masyarakat harus menunggu 2019 baru bisa menikmati? Oh enggak. Atau setahun selesai ada yang bisa menikmati sekitar situ? Ini kan gini, kita punya planning DED, Detail Engineering Design di 6 kecamatan. Di 6 kecamatan itu tentu kita bagi dengan 8 tahap. Tahap 1 selesai, kemudian kita alirkan air pipa barunya. Masyarakat yang berada di tahap 1 tersebut bisa menikmati sudah dengan kualitas pipa yang baru. Kalau air, walaupun dia masih pipa existing, dari sekarang sudah airnya kualitasnya bagus. Sudah kualitas standar Permenkes.
standar Permenkes kita. Jadi secara mikrobiologi aman, secara kimia aman, secara fisik aman. Dan standar air kita kalau bicara pH ya, kalau Permenkes itu mensyaratkan 6,5 sampai dengan 8,5. Kita malah berada di angka 7 sampai dengan 7,5. Air itu kan semakin mendekati ke angka 7, netral kan semakin baik. Kita di kisaran 7 sampai dengan 7,5. Kemudian kita pastikan lab kita lakukan uji setiap hari. Mohon maaf kalau umpamanya jualan air di depot-depot ya kan, dia mendapatkan sertifikasi pada saat mengajukan. Sementara kalau kita lakukan uji lab setiap hari. Kita lakukan uji lab setiap hari dan secara periodik dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga melakukan uji. Melakukan uji bukan hanya di lab kita, tetapi di titik-titik pelanggan. Mereka random sampling. Secara periodik mereka melakukan itu. Memang itu tugas dari Dinas Kesehatan. Jadi secara kualitas air kita bagus. Kemudian secara kebocoran ya memang belum bisa selesai semua saat ini dalam waktu dekat. Kita masih pertama mohon doa, dukungan dan juga kesabarannya dari masyarakat terutama pelanggan. Kami mohon maaf memang kemampuan kami kita sudah lakukan yang terbaik. Namun insya Allah dalam 8 tahun ke depan ketika proyek di area Pekanbaru kota ini selesai, maka kualitas pelayanan dari sisi kebocoran yang sudah semakin minim, karena kebocoran ini kan dampaknya kepada supplier terhadap pelanggan. Sekarang ini dengan adanya kebocoran yang banyak, tim kita umpamanya bisa menyelesaikan 20, nambah lagi 30. Seperti yang saya ceritakan tadi, siklusnya terus menerus seperti itu. Memang pipanya yang harus diganti. Berarti ada tim yang setiap hari khusus ngurusin bocor ya? Ya, dan tim ini bekerja siang malam. Bahkan kalau silahkan dicek di IG kita ya, di update foto tuh banyaknya malam hari. Kenapa? Siang mereka mengerjakan titik-titik yang bisa dikerjakan tanpa memadamkan pompa. Karena kalau siang kita pompa padam, pelanggan tidak akan dapat air. Jadi siangnya kerja, mereka pulang sore, kadang-kadang mereka pulang lebih cepat, ya udah kita izinkan aja karena mereka harus beraksi lagi malam. Jam 10 kita padamkan pompa, kita perbaiki titik-titik yang besar. Yang pipa-pipa besar 800 mili, 600 mili, 400 mili. Itu kita matikan pompa dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Masuk subuh, ya jam 3 pagi sorry. Masuk subuh, pompa kita nyalakan lagi biar pelanggan dapat air. Yang mau sholat subuh, yang mau tahajud, yang mau mandi dulu sebelum bisa dia menunaikan kewajiban sholatnya. Karena umpamanya kalau belum mandi tidak sah nanti sholatnya gitu kan. Topiknya Itu demografi. Bagian sini diedit. Lama-lama apa? Dia harus buat topik khusus nih Om. Kemudian pembenahannya yang saya lakukan pertama itu saya merombak struktur organisasi. Pada saat saya masuk ada 27 kotak. Jadi ada struktur itu kabak, ada kasubag. Totalnya ada 27. Kabak sekian, kasubag sekian. Kemudian saya rampingkan dan saat ini hanya ada 17 kotak. Dan itu kita lakukan secara transparan. Kita tes, kita hire dari eksternal untuk melakukan tes tersebut. Sehingga individu-individu yang terpilih memang sudah melalui hasil seleksi dan tes. Dan ini memiliki dampak multiplier effect ya. Karena kan nggak mungkin yang namanya SDM itu kita pantengin terus, kita marahin terus, kan nggak mungkin. Dan kita mau ini kan kita bekerja bersama-sama, hasilnya untuk kejayaan program Tirtasya kita semua manfaatnya nanti kembali ke karyawan lagi. Sisi manajemen termasuk dari tadi sebetulnya permasalahannya selain manajemen SDM adalah permasalahan di cash flow keuangan yang harus dibenahi. Dampaknya ke tadi, dampaknya bahkan ke kualitas air yang dihasilkan. Bayangkan bisa nyambungnya ke situ. Sistem keuangan kita benahi, tapi berdampak kepada kualitas air minum yang dihasilkan. Kok bisa begitu? Bisa. Gimana ya? Pokoknya bisa lah kayak begitu. Kalau keuangannya beres, bersih gitu kan, yang masuk bersih, yang keluarnya juga bersih, akuntabilitas dan juga good corporate governance yang kita keluarkan, dampaknya multiplier effect. Jadi dengan dua hal dan juga SOP kita susun dengan prosedur yang simpel, dengan prosedur yang sesimpel-simpelnya, namun tetap akuntabilitas dan juga bisa membooster percepatan pekerjaan di lapangan. Dan juga dari sisi kepegawaian juga tentu kesejahteraannya saya perhatikan dulu. Upah lembur itu 5.000 per 1 jam, ada yang cuma 3.000. Sekarang kita naikkan sesuai dengan aturan undang-undang tenaga kerja, kan ada rumusnya kan. Betul Pak Bimo yang udah orang Aceh, 1/173 kali 1 bulan gaji begitu kan. Nah, jadi ya, mereka lembur itu sudah mulai semangat. Makanya kalau kita lihat foto-foto di IG kerja malam-malam, ya salah satu penyemangatnya adalah itu.
IG-nya ya. Jadi follow IG kami, Di follow. like, comment, and subscribe. Itu YouTube, Pak. Oh iya. And share ini IG ya. Nah, Baik. ini contoh yang tadi kucing cobanya. Nah ini contoh perbaikan. So next yang kucing. Nah bisa jadi ya karena kualitas air tanah kita tidak baik, maka kulit kita busikan, butukan, koreng-koreng, gatal-gatal itu bisa jadi karena kualitas air tanah yang kurang baik. Ini kucing aja sebelum mandi seperti ini, setelah mandi tapi pakai air tanah, setelah mandi pakai air PDAM, beda. Ini foto hasil mandi kucing gitu, Pak. Kucing aja. Hasil mandi kucing. lagi ngomong. Coba lihat yang ini yang jerawat, Apalagi kita ya Om ya. yang jerawat. Yang jadi lebih mudah. Makanya berlangganan. Awak dah Langganan di pajak. awak dah pakai pam dulu. Sumber galian. Ada masalah. Jadi semua info dari PDM, nah coba yang Dilan nih. Ini udah ketiga. Nah ini yang saya sampaikan nih, konsumsi air tanah resikonya berat. Kamu gak akan kuat, biar air PDAM saja. Oh. Iya, tepuk tangan dulu ya. Coba yang jerawat. Konsepnya udah kekinian ya. Konsepnya ini siapa nih operator Nah Instagram? ini tahu nih yang konten kreator kita tahu tahu. Wah, luar biasa. Wajah kusam dan berjerawat. Harus dipasang di beberapa. Yang punya jerawat itu siapa gitu? Nah emang ini benar, ini ilmiah ini. Maunya di bawah Kalau kita jerawatan atau kulit kita busikan bisa jadi airnya banyak mengandung FM, mangan dan mikrobiologi lain. Jadi percuma skincare mahal kalau airnya bukan air PDAM. kaitannya ke situ ya. Tetap pakai SPM gitu. Saya nggak pakai PDAM mana aja. Penjelasan sedikit Pak. Ya, langsung silakan. Ini sangat bagus sekali ya. Dan PDAM Kota Pekanbaru kan perusahaan daerah Kota Pekanbaru. Banyak sekali titik-titik yang bisa ditampilkan biar masyarakat mengetahui semua bahwa PDAM ini memang benar. Nah, hal ini mestinya ditampilkan. Tidak semua masyarakat bisa buka medsos. Tidak semua. Termasuk saya tidak pernah ketemu medsosnya PDAM. Ya, belum di-follow, Pak. Karena belum di-follow ini kan. Agak gatrok sedikit lah. Nanti kita follow aja. Gitu. Tapi untuk masyarakat umum pada umumnya ya Kota Pekanbaru punya otorisasi menurunkan yang punya baliho siapa turunkan dulu 1 bulan masukin itu gitu. Tinggal minta aja Pak gitu. Kalau nggak Bapak minta ya kita sama-sama minta sama wali kotanya. Nah, gitu. Yang sekarang yang harus diperbaiki adalah yang otorisasi daerahnya juga harus bisa memahami ke PDAM. Jangan PDAM terus yang nge-push tapi ya di otorisasi daerah tidak memahami kehendaknya PDAM gitu. Enggak, supportnya tidak full menurut saya seperti itu. Ya, kalau supportnya full, Bapak perbaikin yang bocor, yang pecah, perbaikin, jalan berlubang. Siapakah yang akan menutup jalan tadi itu? Kan gitu. Apakah Bapak sendiri? Tidak kan? Pasti ada yang lain, ya kan? Ada dinas pekerjaan umum lah kan gitu ya. Ada tata kota lah. Nah ini mesti dari otorisasi daerah Kota Pekanbaru juga diberikan pemahaman juga menurut saya gitu. Ya itulah bahasanya. Kalau terlalu kasar itu tak enak kan. Gitu. Nah seperti itu. Baik. Jadi terima kasih Pak. Baik, jadi usulannya ya gimana Pak? Support dari Pemko gimana? Pemko tentu sangat mensupport apa yang kami lakukan dan juga mensupport dengan hal-hal yang terkait dengan regulasi, termasuk spam ini kan butuh regulasi, spam sistem penyediaan air minum, dan memang disupport oleh Pemko terkait regulasi ini. Regulasi kita ada perda namanya Perda Spam, Perda Sistem Penyediaan Air Minum, dan itu sangat komprehensif. Nanti ketika kan Pemko ini umpamanya untuk mengurangi dampak lingkungan, kan solusinya adalah air sistem perpipaan. Nah tentu Pemko kan tidak langsung bisa mewajibkan atau langsung melarang, solusinya dulu harus dihadirkan, baru Pemko mewajibkan atau melarang. Jadi memang akan ada nanti ketika infrastruktur kami benar-benar siap, nanti pajak air tanah itu akan ditingkatkan. Saat ini ada pajak air tanah, cuma memang tarifnya sangat rendah ya, dan itu hanya berlaku bagi kalangan niaga dan industri, itu di kisaran 4.300 sampai dengan 6.500-an. Dan itu yang dipungutnya juga hanya 20% per kubik. Jadi umpamanya
pajaknya 4.300, 20%-nya jadi sekitar 860 rupiah per kubik itu yang dipungut. Sementara kalau kita lihat di Pemprov Jakarta, itu pajak air tanah mereka 29.000 dan tarif air PDAM mereka 15.000. Jadi untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan tersebut dipus dengan regulasi pajak. Sehingga daripada nyedot air tanah kena pajak mahal, mending air PDAM kan dari sisi lingkungan, kesehatan, kualitas juga sudah jelas gitu. Jadi memang concernnya sekarang di solusi dulu harus dihadirkan. Perlahan memang dari Pemko juga menggesa untuk memagari hal-hal tersebut dengan regulasi. Baik, karena waktunya hampir habis ya, 10 menit lagi. Yang meja tengah ada pertanyaan, silakan. Pak, ya silakan Ibu dari